Baiklah, selamat siang untuk Pak Hafid dan untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Denis Aizal Maboi dengan NIM 141230224. Ini merupakan ujian tengah semester dari SPSS. Di sini tugas dari SPSS itu sendiri adalah melihat atau mereview jurnal dengan judul Pengaruh Duta Merek Mikro dan Makro terkait bahasa soft dan hard selling terhadap keputusan pembelian sepatu Pero di Jakarta, Indonesia, di mana jurnal ini dibuat oleh Tirta Mandirahudi dan Nila Armelia Windasari. Oke, secara tidak langsung, sini akan saya menjelaskan sedikit terkait isi jurnal dari kedua penulis tersebut. Yang pertama adalah isi jurnal ini mengait tentang siapa brand ambassador yang paling cocok untuk sepatu Pierre ini. Di sini ada dua jenis brand ambassador, yang itu yang pertama ada micro influencer, yang dimana influencer sendiri adalah Aditya Logi dengan pengikut 80.900 di Instagram. Micro influencer ini adalah jenis influencer yang dimana pengikutnya itu 1.000 sampai dengan 100.000 jumlah followers, dan micro influencer ini pengaitnya pasarnya itu tidak terlalu luas tapi lebih spesifik kepada terkait sesuatu yang akan dipasarkan oleh influencer tersebut. Kemudian ada brand ambassador yang kedua yaitu macro influencer. Di sini makro influencer ini menggunakan Ari Lesmana dengan 686.000 pengikut Instagram yang merupakan musisi sebagai vokalis 420 Band. Jadi makro influencer ini adalah lawan dari si mikro, yang dimana pengikutnya biasanya 100 hingga 1 juta pengikut followers di Instagram, yang dimana jangkauannya lebih luas dan lebih banyak dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian isi jurnal ini juga membahas tentang gaya bicara manakah yang lebih cocok untuk kedua hal ini. Apakah menggunakan soft selling artinya dia memperkenalkan produk dengan cara halus tetapi tidak memaksa untuk membeli. Kemudian yang kedua adalah hard selling, yang ini lebih tegas, lebih lugas, dan terkesan mengajak membeli. Artinya menggunakan soft selling ini dia tidak terlalu memamerkan bahwasanya kita harus membeli, tetapi hard selling ini memamerkan bahwasanya kalian harus beli karena saya mau pakai ini, dan biasanya hard selling ini dia memberikan harga dari sepatu tersebut. Oke, yang kemudian itu ada apa dampak yang diberikan kepada konsumen. Jadi setelah brand ambassador itu memberikan reviewnya menggunakan bahasa soft atau hard, apa sih dampak yang bisa diberikan kepada konsumen? Nah, di dalam isi jurnal ini dia melihat 4 bagian. Yang pertama, seberapa cepat orang mengenal merek Biore itu adalah brand awareness-nya. Kemudian bagaimana kesan mereka tentang kualitas Biore ini, brand image. Kemudian seberapa percayakah mereka pada ulasan influencer tadi, yaitu brand trust, dan terakhir, seberapa besar niat beli mereka setelah mereka melihat ulasan yang diberikan oleh mikro dan makro tadi. Kemudian, di sini ada hasil penelitian. Untuk hasil penelitian di sini, yang pertama, jumlah responden yang digunakan itu adalah 339 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk hal atau yang mengisi dari kuesioner yang dibagikan itu adalah didominasi oleh laki-laki, baik dari mikro influencer maupun makro influencer tadi. Kemudian rata-rata yang mengisi itu juga didominasi dengan usia 20 sampai 26 tahun, baik dari sisi mikro dan makro brand ambassador. Kemudian ini juga didominasi dengan pekerjaan karyawan, karena kan biasanya karyawan itu sudah mempunyai pendapatan dan mereka bisa menggunakan pendapatannya itu untuk membeli sepatu Piero yang sudah dipasarkan atau digunakan oleh brand ambassador tadi. Kemudian hampir semua responden itu mengenal brand lokal, baik mikro dan makro BA. Jadi artinya di sini karena Piero ini adalah brand lokal, jadi isi kuesioner ini juga mengatakan bahwa rata-rata yang mengisi dari kuesioner tadi mereka itu sudah mengetahui brand-brand lokal yang ada di Indonesia. Kemudian, hampir semua responden berpendapat bahwasanya merek sepatu lokal itu membutuhkan brand ambassador. Artinya, responden ini setuju bahwasanya merek sepatu lokal itu membutuhkan brand ambassador untuk memasarkan lebih lagi, untuk juga memberikan bahwasanya ini loh merek sepatu lokal yang ada gitu. Kemudian responden lebih mengenal sepatu yang digunakan oleh macro brand ambassador.
Di sini bisa dilihat dari mikro dan makro bahwasanya dalam makro itu mereka lebih mengenal bahwasanya si Ariles mana ini lebih banyak menggunakan ibaratnya kata dengan bahasa soft selling mereka melihat 60,2% dan 59,1% menggunakan bahasa hard selling tadi. Oke, kita langsung masuk ke hasil. Di sini hasil yang pertama adalah kesadaran merek. Jika kita lihat teman-teman, di sini ada dua pertanyaan yang dimana nilai P atau SIG-nya itu kurang dari 0,5 atau sama dengan 5%. Perlu digarisbawahi bahwasanya ketika nilai P atau SIG ini kurang dari 5%, bahwasanya mengatakan bahwa ada perbedaan atau ada jawaban yang berbeda dari dua hal ini dan ada nilai yang cukup signifikan. Jika kita lihat ada dua pertanyaan yang mengait. Yang pertama, kapan terakhir kali kamu melihat ada orang yang memakai brand sepatu lokal di atas? Dan apakah kamu pernah melihat ada influencer di sosial media memakai sepatu brand lokal di atas? Jika kita lihat nilai P ini yang sebelah kanan ini, yang pertama itu 0,006 dan yang terakhir itu 0,009. Sebagai informasi, di kolom ini disebut dengan sum of squares yang artinya mengukur total variasi data. Yang kedua ini adalah degrees of freedom. Ini biasanya yang membandingkan antara dua hal yang akan dibahas, yaitu mikro dan makro tersebut. Kemudian ini adalah F. Artinya semakin besar nilai F-nya, maka variasi antar grup itu lebih jauh dibandingkan variasi dalam grup. Di mana kita bisa mengetahuinya? Di sini kan ada mikro dan makro, dan di dalam mikro itu kan ada soft selling dan hard selling, begitupun dengan makro. Nah, ketika nilai F ini lebih besar, artinya eh, penilaian terkait mikro hard selling, mikro soft selling, dan makro soft selling dan makro hard selling itu semakin besar karena mereka dibagi mendalam dua grup, bukan di dalam grup masing-masing mereka atau makro tersebut. Dan terakhir ini adalah nilai SIG atau P value-nya. Ini melihat perbedaan bahwasanya ada kevariasian data antara dua pertanyaan tersebut. Kemudian itu ada terkait hasil kesadaran merek. Di sini kalau teman-teman lihat nilai P untuk pertanyaan yang ini tidak terlalu signifikan karena bahwasannya jawabannya rata-rata hampir sama dan nilai P-nya itu tidak ada yang kurang dari 5% dan bahwasanya nilai P-nya juga tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan pertanyaan yang ini. Kemudian kalau kita lihat dalam grafik untuk pertanyaan yang apakah kamu pernah melihat ada influencer di sosial media memakai sepatu brand lokal di atas? Jika kita lihat berdasarkan grafik ini, di sebelah kiri ini adalah koefisien Y dan ini adalah X. Yang dimana diberitahukan bahwasannya 0 itu soft dengan warna biru dan 1 itu hard dengan warna hijau. Kemudian di sini dikatakan juga 0 itu adalah mikro dan 1 adalah makro. Jika dilihat nilai paling tinggi dari grafik ini adalah mikro brand ambassador dengan menggunakan bahasa yang soft. Artinya apa? Artinya bahwasanya para responden atau para masyarakat yang melihatnya itu mereka mengatakan bahwasanya mereka sering melihat mikro brand ambassador dengan menggunakan bahasa soft selling. Artinya data ini didominasi oleh mikro soft selling. Kemudian jika teman-teman melihat untuk pertanyaan yang kedua, kapan terakhir kali kamu melihat ada orang yang memakai brand sepatu lokal di atas? Itu jika bahwasannya dilihat itu pada mikro mi- mikro dengan bahasa hard. Artinya bahwasanya mereka lebih melihat brand ambassador yang mikro dengan pengikut yang sedikit lebih sering memakai sepatu brand lokal itu daripada si makro tersebut. Kemudian ada hasil terkait dengan citra merek. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan ada 4 bagian tabel dan jika dilihat ada nilai SIG yang nilainya itu kurang dari 5%. Di sini bisa teman-teman lihat terkait bagian sudah pernah membeli, apakah kualitas brand sepatu lokal di atas sudah sesuai dengan harganya, sedangkan pertanyaan ini tidak terlalu merujuk bahwasanya nilai SIG-nya itu tidak kurang dari 5%. Untuk yang di sini, ada suatu nilai SIG yang hasilnya itu 0%, bahwasanya terkait pertanyaan, bagi yang sudah pernah membeli, apakah kualitas brand sepatu lokal di atas sudah sesuai dengan harganya.
Kalau teman-teman perhatikan di sini SIG-nya itu adalah 0%. Kemudian di sini pun kalau teman-teman perhatikan ada pertanyaan lagi terkait bagian sudah pernah membeli apakah kualitas brand itu sudah sesuai dengan harganya. Di sini pun nilai SIG-nya 0. Seperti itu teman-teman. Nah, jika kita lihat grafik untuk pertanyaan yang jika Anda akhirnya memutuskan untuk membeli sepatu Pero setelah mengisi survei ini, apa alasan Anda akhirnya memutuskan untuk membeli sepatu Pero tersebut? Jika kita lihat di sini grafiknya itu baik dari mikro, mikro, Microsoft, kemudian makro hard dan mikro hard di sini mempunyai tiga bagian yang bahwasanya mereka akan membeli karena mereka merasa bahwa sepatu Piore ini reviewnya sudah disesuaikan dengan brand ambassador. Artinya mereka membeli karena sudah melihat brand ambassador tersebut. Jadi untuk hal ini bisa dilihat bahwasanya tiga kriteria ini membandingkan bahwasanya dengan Microsoft, Micro Hard, dan Macro Hard di sini adalah tiga kriteria yang sangat baik. Tetapi kenapa di sini terkait dengan Microsoft mereka tidak mau membelinya karena bahwasanya mereka merasa dengan tiga kriteria yang tadi mereka lebih tertarik untuk membeli. Kemudian kalau teman-teman perhatikan juga terkait dengan bagian sudah pernah membeli apakah kualitas brand sepatu lokal di atas sudah sesuai dengan harganya. Di sini pun sama kesimpulannya dengan grafik yang di sebelah kirinya. Kemudian di sini ada terkait hasil kepercayaan merek. Ini juga sama dengan hasil yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini yang namanya hasil kepercayaan merek. Di sini ada 1 sampai 5. Seberapa percayakah Anda mengenai review sepatu mikro? Di sini nilai P-nya adalah 0 untuk mikro makro dan begitu pun dengan soft hard yang tidak terlalu signifikan. Kalau dilihat dengan grafik ini, seberapa percayakah Anda mengenai review sepatu Piero oleh sosok di atas? Mereka lebih percaya pada Micro Hard dan Microsoft bahwasanya mereka lebih percaya sepatu Piore ini di review oleh si brand ambassador Micro yang tadi. Untuk pertanyaan apakah Anda benar-benar percaya bahwa brand Piero sesuai dengan apa yang dikatakan, mereka pun setuju bahwasanya dengan micro brand ambassador menggunakan bahasa soft atau hard, mereka juga setuju bahwasanya sepatu Piore ini memang dapat dipercaya jika direview oleh brand ambassador tersebut. Kemudian, sini hasil terkait kepercayaan merek dan mereka memutuskan untuk membelinya. Ada satu pertanyaan yang terkait dengan setelah melihat review call tersebut, apakah Anda percaya dan memutuskan akan beli? Jika kita lihat di sini grafik dari micro hard maupun soft ternyata lebih sedikit daripada Microsoft dan micro hard. Artinya bahwasanya kesimpulan yang bisa kita tarik, mereka itu percaya dan akan membeli ketika Microsoft dan micro hard ini yang memamerkan atau memasarkan terkait produk tersebut. Lalu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua hal ini? Yang pertama adalah micro influencer dan hard selling paling efektif meningkatkan brand awareness dan brand trust seperti grafik yang tadi. Dan kesimpulan yang kedua adalah micro influencer dan menggunakan hard selling paling efektif memperkuat citra merek. Karena ada satu grafik tadi yang menunjukkan bahwasanya ketika micro influencer dan menggunakan hard selling itu memperkuat citra merek. Tetapi untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kepercayaan kepada brand tersebut bisa menggunakan micro influencer dengan menggunakan bahasa hard selling. Kemudian, hal menarik yang saya lihat terkait penelitian ini adalah yang pertama, mikro dan brand ambassador itu mempunyai kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Artinya, ketika saya membaca jurnal ini dengan judulnya, saya melihat bahwasannya sudah pasti makro brand ambassador baik menggunakan soft atau hard selling itu pasti akan mendominasi oleh datanya. Tapi kenyataannya kan tidak seperti yang kita lihat hasil penelitian tadi bahwasannya mikro dan makro ini mempunyai kelemahan masing-masing tergantung dari merek atau eh, brand tersebut mau menggunakan ambasador yang mana untuk meningkatkan baik dari kepercayaan, pengetahuan, kemudian tingkat pembelian dan sebagainya macamnya. Kemudian, tidak selamanya makro brand ambassador itu pilihan terbaik, tetapi mikro brand ambassador itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk memperluas menangani dari produk tersebut. Kenapa saya melihat ini sangat menarik? Karena
bahwasanya menggunakan makro brand ambassador itu kan terkesan kita mengeluarkan lebih banyak biaya daripada menggunakan mikro brand ambassador itu yang tadi. Maka alasannya saya mengatakan seperti ini bahwasanya kita bisa menggunakan micro brand ambassador untuk meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan pembelian. Namun, jika kita sudah mendapatkan hal itu dan kita ingin meningkatkan jumlah pendapatan kita dari penjualan, kita bisa menggunakan brand ambassador karena biasanya brand ambassador itu akan lebih dirilik oleh masyarakat pada umumnya. Sekian presentasi saya terkait jurnal yang sudah dipublikasikan oleh penulis tadi. Sekian untuk video ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.